Is that why you want to dig, Mrs. Pretty? Tales of buried treasure? Yes, I am aware of that. Digging down to meet the dead. Still get that courtesy, no matter. Down into the earth without considering Diremehkan oleh banyak orang dengan apa yang menjadi impiannya adalah hal yang paling gak menyenangkan. Apalagi seperti Bourne yang berniat untuk mencari harta karun di tanah milik Nyonya Pretty. Awalnya Bourne ini dihina karena penemuannya dianggap tidak berharga. Namun yang terjadi justru malah sebaliknya. Bourne menemukan harta karun tingkat nasional yang sangat berharga. Bagaimana kisah Bourne dan bagaimana dia menjalani hidup? Mari kita tonton di filmnya. I expected a cloud over later on. Going on at Sutton, who then? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Bourne. Bourne ini adalah seorang sejarawan dan peneliti benda-benda sejarah. Pada suatu hari, Bourne mengunjungi rumah seorang wanita bernama Nyonya Pretty. Dia juga merupakan seorang pejabat di negaranya. Ternyata Nyonya Pretty telah meminta Bourne untuk datang ke rumahnya karena memiliki sebuah pekerjaan untuknya. Kini Nyonya Pretty tinggal sendirian di rumah setelah suaminya, seorang mantan jenderal, meninggal dunia saat menjalankan tugas pekerjaan. Pekerjaan yang Nyonya Pretty berikan kepada Bourne adalah menggali sebuah bukit miliknya. Karena dia merasa bahwa di dalam bukit itu terdapat banyak benda prasejarah. Bourne mulai memeriksa struktur tanah di sekitar bukit itu dan membuat perkiraan bahwa permintaan Nyonya Pretty mungkin benar adanya. Setelah itu, Bourne meminta Nyonya Pretty mencarikan 2 orang pekerja lain agar membantu dirinya menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil bernama Robert dan dia adalah anak Nyonya Pretty. Robert ini sangat tertarik dengan dunia arkeologi sehingga dengan cepat dia menjadi akrab dengan Bourne. Keesokan harinya, pekerjaan Bourne akhirnya dimulai. Pada hari pertama itu, Bourne berhasil menemukan sebuah kayu yang terkubur di tanah. Bourne mengira bahwa kayu itu merupakan peninggalan dari masa lalu. Tidak lama kemudian, 2 orang pria dari Museum Negara datang ke lokasinya. Mereka cukup kaget setelah melihat temuan sejarah yang ditemukan oleh Bourne. Namun, semua kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Kayu itu patah ketika Bourne mencoba mengeluarkannya dari tanah. Hal ini membuat Bourne merasa kecewa dan segera meninggalkan lokasi. Yeah. 3. Setelah itu, Bourne bertemu dengan Nyonya Pretty yang sedang menjamu tamu dari museum. Mereka berdiskusi tentang benda-benda yang ada di bukit milik Nyonya Pretty, bahwa benda itu tidak berasal dari zaman Viking, melainkan dari zaman yang lebih tua. I didn't guess its age correctly. I speculated Viking, but I think that's older. Hal ini disimpulkan berdasarkan rapuhnya kayu yang patah tadi. Namun, petugas museum yang hadir malah tertawa mendengarnya. Mereka menganggap bahwa belum ada arkeolog yang menemukan benda sejarah yang lebih tua dari zaman Viking. Setelah itu, salah satu pekerja museum mulai tertarik dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bourne. Dia pun meminta Bourne untuk bergabung bekerja sama dengan mereka. Namun, Bourne menolak ajakan itu karena dia masih memiliki pekerjaan dengan Nyonya Pretty dan dia tidak ingin mengecewakannya. Keesokan harinya bertepatan dengan 1 bulan setelah Nyonya Pretty pergi ke makam suaminya. Namun pada hari itu Nyonya Pretty tidak terlalu sehat dan memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter menyimpulkan bahwa dia hanya kelelahan karena melakukan segala sesuatu sendirian. Setelah itu Nyonya Pretty pergi ke bukit untuk melihat Bourne yang sedang melakukan pekerjaannya. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba Bourne terkubur oleh tanah di sana. We can't dig down into the earth without considering Nyonya Pretty pun panik dan meminta bantuan pekerja lain serta 2 orang pria dari museum untuk membantu mengeluarkannya dari tumpukan tanah. Akhirnya, mereka berhasil menyelamatkan Bourne dan mengeluarkannya dengan kondisi selamat. Meskipun mengalami kejadian itu, Bourne tidak kapok dan kembali melanjutkan pekerjaan. Saat itu, Robert mendekati Bourne yang sedang bekerja dan menanyakan apakah Bourne telah menemukan benda sejarah.
Bond menjawab bahwa dia masih dalam pencarian benda-benda itu. Robert merasa senang melihat beberapa pesawat militer Inggris yang melintas di sana. Namun sebenarnya pesawat itu sedang dalam uji coba penerbangan karena akan segera terjadi Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Robert kembali berbicara dengan Bond tentang cita-citanya untuk menjadi seorang astronot. Dia ingin mengelilingi bintang-bintang di masa depan. Bond merasa tertarik dengan mimpi Robert dan mengajaknya untuk melihat bintang menggunakan teleskop miliknya. Beberapa hari kemudian, Bond berhasil menemukan benda bersejarah tadi. Dia pun segera mengajak Nyonya Pretty dan Robert untuk pergi ke bukit. Mereka sangat gembira setelah melihat benda itu tampak seperti perahu. Mereka jadi semakin yakin bahwa masih banyak benda bersejarah lainnya yang ada di bukit itu. Setelahnya, Bond kembali ke rumah Nyonya Pretty. Pembantunya memberitahu Bond bahwa istri Bond telah menunggunya di kamar karena khawatir ia tidak pulang dalam waktu yang lama. Bond segera pergi ke kamarnya dan kemudian mengajak istrinya berkeliling di sekitar rumah hingga akhirnya istrinya kembali pulang. Di tengah malam, hujan turun dengan deras yang membuat Bond khawatir kapal penemuannya akan terkubur oleh tanah yang terkena hujan. Dia pun segera pergi ke sana untuk mengatasinya. Namun tiba-tiba, sepupu Nyonya Pretty hadir untuk membantu Bond dengan pekerjaannya kali ini. Dan itu semua atas permintaan Nyonya Pretty. Keesokan harinya, Nyonya Pretty mendapatkan berita sedih bahwa penyakit jantung yang dimilikinya semakin buruk dan hidupnya semakin pendek. Di saat yang sama, beberapa petugas dari Museum Nasional datang untuk melihat penemuannya. Mereka semua kagum dengan penemuan Bond. Namun, salah satu dari mereka menjelaskan bahwa proyek itu akan diserahkan kepada negara. As this is a find of national interest, the British Museum taking charge. Hal ini membuat Bond heran karena sebelumnya dia ingin menyelesaikan pekerjaannya sendiri tanpa melibatkan pihak negara. Bond masuk ke rumah Nyonya Pretty melalui pintu belakang rumahnya. Namun, Nyonya Pretty yang sedang sakit tidak mampu menjawab pertanyaan Bond. Dia meminta Bond untuk menemuinya lagi nanti. Keesokan paginya, Bond memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya karena proyek telah diambil alih oleh negara. Dalam perjalanan pulang, Bond berpapasan dengan Robert. Dia menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak akan pernah kembali lagi ke rumahnya. Hal ini membuat Robert segera mengejar Bond yang pergi dari sana. When will you be back? I'm sorry, Robert. Mr. Brown! Sesampainya di rumah, istrinya bertanya mengapa Bond tiba-tiba saja berhenti dari proyeknya. Bond menjelaskan bahwa proyek itu telah diambil alih oleh negara dan apapun yang dia temukan nantinya tidak akan pernah ada nama dia yang ditulis di sana. Setelah itu, istrinya mencoba menenangkan Bond yang terlihat sangat kecewa. Dia mengatakan kepadanya bahwa seorang arkeolog tidak perlu namanya dikenal dan dikenang oleh banyak orang. Namun, penemuannya dapat dikenal dan dipelajari oleh para penerusnya di masa depan. Perkataan istrinya membuatnya berpikir bahwa keputusan yang dia ambil telah salah. You always told me your work ain't about the past or even the present, so that the next generations can know where they came from. Tiba-tiba saja, Robert datang ke rumah Bond. Hal ini tentu membuatnya kaget karena dia sama sekali tidak menyangka kalau Robert telah mengikutinya sampai ke rumah. Ternyata Robert melakukan itu untuk sekedar menagih janji Bond untuk melihat bintang dari teleskop. Bond segera membuat surat untuk memberitahu Nyonya Pretty karena dia tidak mau kalau kedatangan Robert ke sana akan membuatnya kesulitan mencari. Beberapa jam kemudian, Nyonya Pretty datang menjemputnya dan meminta kepada Bond untuk kembali bekerja bersama. He said I'd show him the stars through my telescope. Then you're returning. I am. Thank you. Bond yang mendengar itu sebenarnya tidak mau untuk melakukannya. Namun, dia kembali mengingat dengan apa yang telah dikatakan istrinya, yang akhirnya menyetujui ajakan Nyonya Pretty. Keesokan harinya, Bond kembali bekerja dengan beberapa arkeolog nasional. Di sana juga ada Nyonya Pretty yang ikut mengawasi pekerjaan mereka. Di malam hari, setelah melihat bintang-bintang, Robert merasa sangat senang karena ini adalah pengalaman pertama. Beberapa hari kemudian, para arkeolog menemukan sebuah benda sejarah dari kapal itu. Fakta yang sebelumnya masih menjadi misteri akhirnya terjawab, bahwa kapal itu berasal dari zaman sebelum zaman Viking. Keberhasilan ini membuat Bond yakin bahwa penemuannya kali ini akan memiliki dampak besar pada pandangan manusia. I
I found it down between the Strait, Merovingian premises. The ship is older. Mr. Brown has always said so. Namun, mereka terlibat perdebatan ketika Nyonya Pretty tidak mengizinkan Philip yang berasal dari petugas museum untuk membawa semua penemuan itu ke museumnya. On a splendid effort, I'll get it straight to the British Museum. I beg your pardon. There'll be an inquest, as you know, and its fate will be decided there. Karena semua penemuan itu ditemukan di bukitnya, mereka harus melalui proses sidang terlebih dahulu jika Philip ingin membawanya. Sementara itu, Philip tak memiliki kewenangan sebagai kepala proyek dan tidak boleh membawa benda-bendanya. Nyonya Pretty menegaskan bahwa Brown adalah penemu kapal itu, sehingga Brown membawa benda-benda itu ke rumah Nyonya Pretty atas perintahnya. Setelah itu, mereka semua melanjutkan pekerjaan mereka. Namun tiba-tiba pesawat militer jatuh di dekatnya. Tanpa ragu, mereka langsung mengejar pesawat itu karena pilotnya pasti membutuhkan bantuan. Sayangnya, pilot tidak berhasil diselamatkan dan meninggal dunia di tempat kejadian. Malam itu Robert merasa sangat gelisah ketika ibunya yang sedang kesakitan kembali menderita dan penyakitnya menjadi semakin parah. Akhirnya, dia merasa gagal menjaga ibunya dan segera pergi dari sana. Saat sedang berlari, Robert tidak sengaja menabrak Brown, yang kemudian menceritakan bahwa ibunya akan segera meninggal dunia. Brown merasa ingin membantu, namun dia menyadari bahwa tidak bisa ikut campur dalam masalah orang lain. Ketegangan pun semakin terasa ketika radio membawa kabar bahwa Polandia telah diserang oleh militer Jerman. Ini menandakan bahwa Perang Dunia Kedua akan segera dimulai. Keesokan harinya, seorang pekerja bernama Rory meminta izin kepada Nyonya Pretty untuk segera pulang ke rumahnya karena diwajibkan untuk ikut wajib militer. Nyonya Pretty pun cukup sedih dengan keputusan itu. Nyonya Pretty akhirnya berhasil memenangkan sidang kepemilikan penemuan itu. Namun dia terlihat tidak senang dan malah menangis di perjalanan pulangnya. Di sini Nyonya Pretty menanyakan kepada Brown tentang kemana arwah manusia setelah meninggal. Karena dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Di rumahnya, Nyonya Pretty mengundang banyak tamu untuk merayakan kemenangannya dan menegaskan bahwa penemuan kapal itu adalah Brown. Hal ini membuat Brown sangat senang karena semua pekerjaannya tidaklah sia-sia. Kemudian, mereka berencana untuk memberikan penemuan itu kepada Museum Nasional agar dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi seluruh manusia di masa depan. Namun, mereka semakin terancam dengan adanya kabar bahwa perang akan segera dimulai. Di sini, mereka pun berencana mengubur perahu itu agar tidak rusak. Di malam harinya, Robert bersama ibunya dan Brown berada di dalam kapal. Robert mengajak ibunya berimajinasi mengendarai kapal untuk mengunjungi bintang di angkasa. Meskipun dalam imajinasi itu, Robert tahu bahwa ibunya akan segera meninggalkannya. Hingga pada akhirnya, film pun berakhir. Film ini mengajarkan pentingnya bagaimana pengetahuan dan warisan budaya kepada generasi mendatang. Nyonya Pretty dan Brown berencana untuk memberikan penemuan mereka kepada Museum Nasional agar dapat menjadi warisan yang bermanfaat bagi umat manusia di masa depan. Jadi pengetahuan sangatlah penting. Walaupun hanya sebongkah kapal yang tidak ada harganya, namun di masa depan kita bisa mempelajari tentang asal-usul dari kapal itu.